Halo sahabat kreatif, kembali lagi bertemu dengan saya Hafiz Ramadan Saputra, guru seni budaya SMP. Kali ini di pertemuan kedua, yaitu kita akan belajar mengenai unsur seni rupa dan media dalam menggambar model untuk kelas 8. Yuk kita simak materinya. Unsur seni rupa. Perlu juga diperhatikan bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, dan pencahayaan. Nah, pemahaman kita terhadap unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Nah, seperti ini kalian lihat anak-anak, ya ada garis, ada gelap terang, ada bentuk, ada tekstur, ada bidang. Nah, bidang ini adalah tempat saat kita untuk menggambar seperti kertas, kita membutuhkan bidang seperti apa. Untuk gelap terangnya juga, gelap terangnya dari unsur cahayanya dari mana. Untuk bentuknya itu menggunakan objek apa. Garis ini arsiran, kemudian ada tekstur. Untuk benda apel seperti ini kan pasti mempunyai tekstur. Kita harus bisa menggambar itu dengan teknik agar mengesankan tekstur. Nah, teksturnya itu untuk menunjukkan bahwa benda itu bulat, lengkung, dan mempunyai tekstur juga. Oke. Kemudian untuk garis adalah dasar dari semua gambar dan produk. Di samping ini contoh-contoh garis yang digunakan untuk membuat berbagai efek variasi. Nah, juga ada garis manakah yang menunjukkan implikasi gerak. Contohnya seperti ini ya. Nah, garisnya mana yang menggunakan implikasi gerak? Nah, yang atas gambar seperti zigzag seperti ini, terus garis lengkung naik turun. Nah, ada garis diagonal, garis lengkung, dan garis tidak beraturan. Nah, ada yang membentuk kotak-kotak garis seperti ini, seperti ombak juga ada, dan seperti putaran baling-baling. Nah, macam-macam garis seperti ini. Kemudian garis juga digunakan untuk menggambar sebuah kotak. Nah, contohnya seperti ini ya, sebagai isen atau hiasan. Kemudian ada bentuk-bentuk seperti ini, seperti sculpture atau bentuk patung. Nah, kalian lihat di tempat-tempat wisata biasanya dibentuk dari logam, besi, dibentuk sedemikian rupa. Kemudian garis seringkali digunakan untuk membuat gambar atau kerangka. Nah, seperti ini. Sama juga garis digunakan untuk menggambar bentuk benda-benda alam seperti buah, daun, dan benda-benda alam yang lainnya. Kemudian untuk garis itu ada garis horizontal, vertikal, diagonal, dan kurva. Ada garis vertikal, ada garis diagonal, dan garis kurva. Kalau horizontal itu dari kiri ke kanan, vertikal dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Untuk diagonalnya dari garis miring seperti ini, kemudian kurva adalah garis lengkung seperti ini. Biasanya digunakan untuk belajar matematika, aritmatika, IPA, dan lain sebagainya. Nah, coba diperhatikan, kira-kira ini apa, Nana? Ada yang tahu apa ini? Coba, ada yang tahu dari kalian? Nah, ini lingkaran? Bukan, ini adalah titik. Nah, titik adalah unsur seni rupa paling dasar. Titik berada pada dimensi pertama, dan titik juga menjadi unsur paling kecil dalam membentuk garis, bentuk, atau bidang. Bisa didefinisikan bahwa segala ide karya seni dimulai dari sebuah titik kecil. Nah, ini apa? Ini adalah contoh berbagai macam garis. Nah, dari garis panjang seperti ini itu berasal dari mana? Berasal dari titik. Nah, dari awalnya titik muncullah terbentuklah sebuah garis seperti garis lurus seperti ini. Ada yang bentuk titik-titik seperti ini, ada yang garis zigzag seperti ini, dan garis double seperti ini. Kemudian ruang. Nah, kesan ruang seperti ini. Ruang dalam seni rupa adalah area di sekitar objek, baik belakang, di atas maupun di dalam. Secara umum biasanya ruang dikaitkan dengan 3 dimensi, namun dalam seni rupa, ruang adalah unsur yang memberi kesan keluasan, kesatuan, kedalaman, jauh, dan dekat suatu objek. Ini seperti perspektif. Nah, ini ibarat sebuah dinding untuk di sisi ini, dan di sisi ini adalah ruang yang lain. Ini semakin ke sana semakin menunjukkan bahwa ini kesan kedalaman dan keluasannya. Kemudian untuk wujud shape atau geometrik, nah ada seperti ini: buju sangka, segitiga, segi enam, dan lingkaran. Fenomena 2 dimensi atau dimatra istilahnya, yang hanya memiliki sisi panjang dan lebar.
Kemudian bentuk form atau geometrik adalah bentuk fenomena tiga dimensi atau tiga matra istilahnya dalam seni rupa yang memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi kedalaman. Nah, ini juga ada kesan ruang di dalam sini ya. Nah, coba diperhatikan, ini juga ada gradasi, pencahayaan, teknik, dan bayangannya juga seperti ini. Kemudian bentuk geometrik bisa dilihat seperti ini. Bentuk-bentuk geometriknya yang secara persis bisa digambar dengan menggunakan alat seperti mistar, kompas, dan jangka karena membentuk garis-garis. Nah, garis lengkung ataupun garis yang beraturan bisa dibentuk dengan mistar atau jangka. Dua gambar terakhir adalah ilusi bentuk pada kenyataan yang tidak mungkin dibuat barang sesungguhnya seperti ini. Tuh ya. Kemudian bentuk alam organik. Nah, bisa diambil dari unsur flora ataupun fauna, dari binatang atau tumbuhan, digambar tanpa menggunakan mistar atau busur ataupun kompas. Jadi bentuk-bentuknya itu tidak beraturan untuk hewan seperti ini ataupun tumbuhan. Kemudian bentuk random atau tidak beraturan seperti ini. Nah, ini kira-kira kalian pernah melihat nggak? Pernah digunakan untuk kesenian seni rupa membentuk apa? Ada yang tahu? Nah, contoh bentuk tidak beraturan digambar. Nah, di samping ini adalah menggunakan garis dan warna. Untuk hal seperti ini, karya seperti ini biasanya digunakan sebagai karya seni kaca, karya seni kaca. Oke. Kemudian bentuk potongan segmen. Contoh bentuk potongan menggunakan gambar atau foto yang dipotong, digunting menjadi bagian-bagian yang dapat disusun kembali menjadi bentuk-bentuk yang artistik, seperti puzzle juga. Seperti ini. Kemudian ada bentuk kembar terbalik. Nah, mirroring biasanya ya, bayangan cermin. Itu bentuk yang menggabungkan dua gambar pola yang sama secara terbalik seperti bayangan. Jadi seperti ini. Kemudian ada bentuk positif dan negatif. Nah, seperti ini positif dan negatif. Contoh bentuk yang menggabungkan di tengah dua gambar pola yang sama. Nah, seperti ini contohnya. Negatifnya ya. Kemudian ada bentuk harmonis, selaras, seirama ya. Jadi bentuknya merupakan gabungan dari bentuk-bentuk dasar serupa atau sejenis. Jadi ada pengulangan, tinggal memodifikasi. Ini persegi, ada garis, kemudian ada bulat, dalamnya juga lingkar-lingkar. Yang ini membentuk seperti uratnya di pohon. Kalau kalian lihat, ini juga kotak-kotak. Ini membentuk ini semakin ke dalam semakin kecil. Jadi bentuknya selaras dan harmoni. Kita bisa membentuk seperti ini. Oke. Kemudian ada bentuk kontras. Nah, kontras itu berlawanan. Nah, bentuk kontras adalah suatu yang tercipta dari gabungan bentuk-bentuk yang satu sama lain bersifat kontras atau bertentangan, misalkan lengkung dan lurus. Nah, ini ada bulat, ada segitiga, ada kotak, ada lingkaran di dalamnya. Warna pun juga kontras, biru dan hijau, biru dan kuning, merah dan hijau. Nah, itu warna-warna yang bertentangan. Kemudian bentuk yang disederhanakan seperti ini, simbol-simbol yang digunakan di jalan ataupun di tempat yang lainnya. Penyederhanaan bentuk seperti contoh tidak menghilangkan informasi tentang sumber bentuk yang ingin digambarkan, atau penyederhanaan bentuk biasanya digunakan untuk membuat simbol. Contohnya yang lain seperti ini apa? Seperti yang ada di toilet. Nah, simbol perempuan dan lelaki gimana? Toilet lelaki itu bulat kepala, ada cewek itu pakai rok seperti itu ya. Ini bentuk kuda. Nah, kuda yang disederhanakan. Kemudian ada bentuk yang berulang-ulang. Nah, ini dari satu bentuk awal dapat dikembangkan. Nah, dikembangkan bentuknya jadi bervariasi seperti ini. Dari bulat juga dipotong-potong menjadi seperti ini. Nah, tekstur. Nah, tekstur juga tidak kalah pentingnya. Nah, untuk mengesankan bentuk seperti ini contohnya dari font atau hurufan. Huruf ini kesannya apa? Jadi kalau kita membuat tema atau poster atau judul dari gambar, kita harus menyesuaikan bentuk dari font atau tulisan yang kita cantumkan. Itu. Kemudian tekstur. Nah, bisa kalian lihat ini gambar apa? Ini adalah sebuah papan kayu. Nah, ini papan kayu kan, kalian melihat foto ini kan tekstur. Bagaimana caranya kalau kita menggambar agar terkesan ini adalah sebuah papan kayu? Ada yang tahu? Oke, kalian harus sering latihan untuk mengarsirnya. Untuk latihan cara mengarsirnya kita akan belajar di minggu depan. Kemudian tekstur setiap material memiliki tekstur sifat permukaan yang sudah pasti. Contohnya kayu ya, kita membuat tekstur kayu seperti apa? Lipatan-lipatan, sulaman, batu bata, kemudian bola golf dan papan.
Nah, styrofoam itu teksturnya seperti apa itu. Kemudian ada tekstur gelas, memiliki tekstur yang keras dan halus, sedangkan kain wol memiliki sifat yang halus dan lembut. Ini macam-macam tekstur ya, bisa dilihat. Gelas ini seperti ini, ada tekstur tetesan air juga seperti ini. Kemudian pola dan ragam hias dibuat dari bentuk-bentuk yang sederhana maupun rumit. Pengulangan dalam ragam hias dapat disusun dengan pola beraturan atau tetap, atau dengan tidak beraturan bervariasi. Nah, pola ragam hias seringkali dipergunakan dalam produk tekstil, tegel, tiles, atau bahan kemasan yang lainnya. Ini seperti lantai. Nah, kalau kalian di keramik rumah, di lantai ada motif-motif di toilet, itu juga sama seperti ini. Nah, sama seperti ini gitu. Kemudian ada pola ragam hias yang biasanya dibentuk dengan menggunakan grid. Nah, seperti ini gridnya ya, garis-garis seperti ini. Dapat menggunakan kertas grafik atau kertas milimeter blok. Oke. Kemudian dari hasil pola garis kalian bisa membuat garis lengkung, geometri, semuanya membentuk seperti floral seperti ini, daun-daunan, bunga dipadukan dengan garis. Biasanya ini juga dibentuk atau digunakan untuk desain ukiran kayu. Kemudian seperti ini kita membuat dari garis-garis segitiga, lengkung, geometri seperti ini, dan diwarnai juga. Nah, disusun sedemikian rupa menjadi indah seperti ini. Ini pun gambar burung. Nah, kita mengambil objek fauna, terus objek flora juga digabung jadi satu, tapi di dalamnya kita memberikan berbagai unsur garis dan warna. Nah, indah kan seperti ini. Ini kita harus menyesuaikan polanya juga. Untuk pola hias, ragam hias juga seperti ini. Ini adalah stensil, teknik stensil seperti ngeliat ya. Bisa kalian bayangkan juga waktu kalian kecil dulu pasti pernah membeli garisan yang berbentuk angka atau huruf. Terus kalian kasih pensil, jadi warnanya sesama dengan garisan berbentuk stensil itu yang berlubang. Biasanya digunakan untuk teknik sablon juga, atau pola mal-malan, atau teknik blot, namanya seperti ini. Nah, ini bisa ditiru. Kemudian gaya ada mode juga seperti ini, tren-trennya di masa lalu seperti apa dan masa sekarang gaya-gayanya seperti apa. Untuk font-fontnya juga abjad Inggris kuno seperti apa, bentuk pilar klasiknya, gaya-gaya Art Nouveau tahun 1890, dan gaya mode punk seperti ini. Nah, kemudian unsur yang berikutnya adalah warna. Nah, warna ini banyak. Nah, warna itu ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna tersier. Untuk warna primer itu artinya adalah warna utama atau warna yang tidak bisa dihasilkan oleh warna lain. Nah, ada merah dan ada yang biru, ada yang kuning, kemudian ada warna lain yaitu hitam dan putih. Kemudian warna sekunder itu adalah warna turunan dari kedua warna atau campuran dari dua warna. Seperti contohnya kuning sama hijau, sama biru, kuning sama biru jadi hijau, terus biru sama merah jadi ungu, terus merah sama kuning jadi oranye. Nah, oranye, ungu sama hijau adalah warna sekunder. Warna primernya yang warna utama. Kemudian ada warna tersier, adalah penggabungan dari ketiga warna. Nah, contohnya ini kuning sama oranye kekuningan jadi kuning oranye, kayak gitu warnanya ya. Kemudian warna juga ada warna dingin, ada warna merah. Bayangkan mana yang warna merah, mana yang warna dingin. Lihat kesan kalau saya melihat warna kuning itu pusing. Nah, terus kelihatan seperti panas merah. Nah, itu adalah warna merah seperti ini bagian kiri. Warna dingin adalah warna yang kelihatan kalau kita lihat kita menjadi tenang, sejuk, damai, seperti warna-warna ini agak gelap. Kemudian ada kontras. Kontras itu adalah warna yang paling kuat terjadi di antara dua warna berseberangan atau berlawanan di dalam lingkaran warna, contohnya kuning dan violet atau ungu. Warna-warna ini bisa juga disebut sebagai komplementer atau warna-warna yang saling mengisi atau satu sama lain memiliki intensitas yang sama kuat terhadap tangkapan mata jika ditampilkan bersama-sama. Contohnya seperti ini. Jadi warnanya yang bersinggungan atau berlawanan. Warna harmoni itu warna yang hampir sama. Contohnya warna yang selaras.
Yang disebut dengan warna harmoni adalah yang dalam lingkaran warna keduanya berada dalam satu urutan terdekat, misalnya kuning, terus samping kirinya adalah kuning oranye sama kuning kehijauan. Ini adalah warna harmoni, jadi hampir satu tone. Kemudian makna umum. Nah, makna warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru apa? Warna merah warna berani umumnya, warna yang bergairah, warna jantung. Warna kuning juga menunjukkan sesuatu yang hidup. Jadi setiap warna itu mempunyai maksud atau arti juga. Nana. Hijau adalah ketenangan seperti pemandangan, pedesaan, warna perpohonan, perumputan. Biru adalah warna langit ataupun laut. Nah, seperti halnya hijau, biru memiliki kesan yang tenang tapi juga memiliki kekuatan. Kemudian ada warna violet atau ungu. Nah, warna spiritual ini juga bisa dianggap sebagai warna canggih, biasanya berhubungan dengan lingkungan istana. Kemudian ada warna putih, warna suci. Nah, warna bersih, warna damai, tenang. Kemudian coklat adalah cara mengesankan kaya. Kemudian subur seperti tanah merupakan gambaran dari kesedihan dan kemuraman juga, seperti daun-daun di musim gugur. Kemudian hitam adalah warna malam, warna gelap, warna kelam atau warna kematian gitu, warna-warna yang suram. Kemudian adalah gelap terang. Nah, gelap terang merupakan adalah benda apapun yang memiliki pada alam. Nah, kita memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagian. Nah, jadi dalam satu objek itu mempunyai intensitas cahaya yang berbeda tergantung dari pola global suatu bentuk benda tersebut atau objek. Gelap terang adalah unsur terpenting dalam membuat bentuk atau gempal agar tampak 3 dimensi. Nah, dengan memanfaatkan highlight atau bagian terang dan shading bayangan. Seperti ini, highlightnya paling atas, terus midtone-nya kanan ini sama shadingnya. Nah, cahaya pasti dari sini, dari sisi kanan atas. Nah, cahaya menimpa yang paling atas, terus bayangannya paling belakang yang tidak terkena cahaya. Contohnya juga seperti buah ini. Nah, cahayanya dari sini, dari kiri atas ya, sehingga efeknya, nah efeknya ini, efeknya ke sini, jadi bayangannya ada di kanan bawah. Jadi semakin daerah sini yang tidak terkena cahaya semakin gelap apa terang? Semakin gelap. Jadi benda yang atas yang cahayanya dari sini, dari kiri atas, dia warnanya putih. Jadi kalau mengarsir kalian harus bisa, ini arsir searah ini, teknik garisnya. Nah, oke, ini saya berikan contoh visual bagaimana cara gradasi atau gelap terang itu terbentuk. Contohnya ini adalah visual cahaya yang dari atas membentuk balok, dimanakah titik jatuhnya, bayangannya mana sisi, nah sisi gelap terangnya di mana, seperti ini ya. Bisa kalian perhatikan garis-garis ini, jika cahaya dari pojok kiri atas mengenai tabung ini maka panjang bayangannya seberapa. Nah, jadi seperti ini ya anak-anak. Nah, ini ada segitiga kerucut, bayangannya juga seperti apa, semakin jauh akan semakin terang. Alat yang dibutuhkan dalam menggambar. Nah, apa saja? Ini ada kertas karbon, ini bisa digunakan untuk menduplikasi gambar. Kemudian ada pensil, kemudian ada penghapus, ada jangka, ada garisan. Nah, untuk pensil pun nanti akan kita jelaskan, ada detailnya juga kenapa ini kecil diameternya, hitamnya. Nah, ini kenapa besar, apa bedanya. Kemudian alat berikutnya yaitu ada drawing pen. Nah, ini drawing pen mempunyai banyak ukuran mulai 0,1 ya, mulai 0,1, 0,5, 0,2 sampai 0,8. Kemudian ada pen spidol warna. Kemudian ada krayon ya, ada krayon ini. Kemudian ada pensil warna. Ya, pensil warna seperti ini. Nah, oke. Untuk pensil sendiri ada, bisa dilihat mulai bawah sampai atas, ini mempunyai intensitas ketajaman atau kepekatan sendiri. Jadi H itu paling highlighter ya, paling cahaya, paling hard atau paling keras. Bold ini berarti tebal, ketebalan. B artinya bold. Jadi B-nya semakin besar, semakin kecil apa semakin gelap apa semakin terang? Semakin gelap. Nah, biasanya kalau yang biru ini adalah merek Staedtler, itu diameternya paling ketaran daripada merek yang lain.
dari kecuali yang 8B. Khusus 8B ini dia terbuat dari arang, jadi kalau yang lain itu didusel bisa, mulai 7B ke bawah itu didusel bisa teknik dusel. Nah ini untuk intensitas kepekatannya mulai level H sampai level B ya, semakin besar semakin gelap. Nah untuk yang grade 8B sampai B ini direkomendasikan untuk pekerja seni, mata pensil lebih lembut daripada yang ukuran H seperti ini. H sangat baik untuk membuat draft atau rancangan. Kemudian grade 5H sampai 6H yang sangat keras sesuai untuk menggambar. Jadi kita tidak perlu melakukan penekanan di kertas dengan pensil sehingga menghasilkan kepekatan. Nah ini contoh membuat perencanaan H, itu contoh garisannya seperti ini. Kalau B semakin tebal seperti ini. Ini contoh diameternya anak-anak. Diameternya mulai pensil H sampai 8B 7B semakin besar. Untuk hijau ini biasanya di merek Faber-Castell. Untuk Faber-Castell sendiri diameternya malah hampir mirip, mulai H sampai 8B. Diameter mereka semakin mirip, tidak berbeda signifikan seperti yang di Staedtler ini. Dia semakin B nya semakin besar, dia semakin besar diameternya juga. Kemudian untuk ukuran kertas itu macam-macam. Untuk A0 sampai A10 itu yang paling besar kertasnya yang mana? Yang A0. Nah, A0 memiliki ukuran seperti ini, 841 mm sampai 1100. Ini tolong dicatat anak-anak, digambar juga, wajib ya, dan penting sekali karena di ujian nanti insya Allah akan keluar. Kalian harus hafal seperti ini, ukurannya juga harus hafal, membuat skema ukuran seperti ini, petak-petaknya mana yang A4, A1, A0 yang mana, diberi ukuran seperti ini tanda. Jadi A1 misalkan dibagi dua ini, A1 dibagi dua jadi apa, terus A2 dibagi 2 jadi A3, A3 dibagi 2 jadi A4. Untuk A3 adalah buku gambar yang besar yang biasa kalian miliki, dan A4 adalah buku gambar yang kalian gunakan biasanya untuk menggambar buku gambar kecil, biasanya itu menggunakan ukuran A4. Kalau A5 biasanya digunakan untuk brosur. Nah, kemudian media menggambar yang umum digunakan adalah menggunakan kertas ya, namun dalam menggambar juga bisa menggunakan media lain seperti kayu, tembok, kaca, kain, bahkan juga bisa menggunakan media digital. Jadi seperti ini. Untuk media menggambar digital bisa kalian lihat contohnya yang ada di kiri ini. Media digital untuk bisa menggambar bisa menggunakan laptop, komputer, HP dengan bantuan aplikasi seperti CorelDRAW atau Photoshop, Manga Studio, Adobe Illustrator, dan lain-lainnya. Nah kemudian untuk bisa menggambar secara maksimal bisa menggunakan alat tambahan berupa pen tablet atau drawing pen seperti ini. Nah ini untuk penggambaran teknik digital ya, sama saja cuma beda media. Kemudian untuk tugas materi hari ini yang pertama adalah buatlah rangkuman di buku tulis. Kemudian yang kedua adalah carilah satu foto atau gambar dari salah satu unsur seni rupa, kemudian dijelaskan maksudnya seperti apa. Nah kalau yang pertama adalah kalian bisa ngerangkumnya itu kalian tulis di buku tulis ya, atau di kertas HVS polos atau HVS bergaris. Kemudian kalian foto, jika ada 1 atau 2 lembar kalian kirim ke 3 foto atau 2 foto tergantung setiap lembarnya di Google Classroom. Kemudian yang kedua adalah cari foto di internet atau benda atau gambar di sekitar rumahmu. Nah contohnya seperti ini, misalkan kalian menemukan gambar seperti ini di internet atau di rumah, jelaskan Pak saya dalam gambar ini. Nah jadi kalian harus upload foto gambar ini, kemudian kalian upload juga ulasannya, penjelasannya. Contohnya dalam pada gambar tersebut saya mengulas atau mendefinisikan mengenai warna, yaitu salah satu unsur rupa dalam gambar ini adalah di ikan. Nah, mempunyai warna dingin seperti warna biru, kemudian ada warna hijau, warna orange, itu apa, di pada siripnya warna orange. Nah, kalau garis kalian mengulas garis lengkung, ini ada garis lengkung membentuk sisik, terus garis bulat dan garis lurus yang membentuk kesan sirip. Kalian jelaskan, kalian ceritakan. Kemudian ada titik-titik di sini, itu mengesankan apa. Bisa juga kalian mendefinisikan semua, tidak harus satu. Nah, satu boleh atau mendefinisikan semua malah lebih bagus nilainya. Oke, kalau sudah nanti kalian foto yang ada ditulis itu,
Bisa juga kalau kalian menggunakan Microsoft Word, kalian kerjakan di Microsoft Word, jadi kalian lampirkan di Microsoft Word tersebut, malah lebih mudah juga kalau bisa ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, kalian tulis di buku kertas, kemudian kalian foto, kalian upload juga. Jadi untuk tugas pertemuan kedua dalam pembelajaran kali ini, yaitu kalian mengirimkan sekitar 3 foto atau 3 hal ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kalian paham. Jika kurang paham, kalian silakan langsung bertanya-tanya di grup WhatsApp atau di grup Google Classroom. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga video pembelajaran ini di sekolah teman kalian yang lain atau teman-teman kalian di kelas yang lain. Ingatkan juga teman-teman kalian yang belum mengikuti materi hari ini, sampai jumpa pertemuan minggu depan di materi berikutnya mengenai teknik-teknik dalam menggambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.